Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rumus Gauss ya. Baik, rumus Gauss ini ada hubungannya dengan yang pertama kita berikan dasar dulu bahwa kalau kita punya cos 2A maka rumus yang kita peroleh berdasarkan materi sebelumnya kita punya 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk cos 2A maka kita boleh juga 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, dari sini jika sudut A ini sudut 2A diganti dengan A dan sudut A ini diganti dengan sudut setengah A, maka diperoleh rumus ya. Jadi yang pertama ini yang tadinya cos 2A menjadi cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurangi 1. Kemudian yang untuk yang kedua, untuk yang sinus cos A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah A. Baik, dasar selanjutnya kita punya rumus yang kita peroleh di pertemuan sebelumnya. Kita punya cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Nah, ini rumus yang ketiga. Jadi misalkan ini saya kasih persamaan pertama, kemudian ini adalah persamaan kedua, dan kemudian ini persamaan ketiga. Jadi nanti kita bisa menemukan rumus Gauss dengan mengkombinasikan antara persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Andai saya memisalkan saya memilih untuk persamaan pertama dan ketiga dulu. Jadi nanti sebenarnya rumus Gauss ini nanti banyak, ada cos, ada sin, ada tangen. Saya ambil cosnya saja, nanti untuk selanjutnya bisa kalian cari sendiri dengan cara yang tidak jauh berbeda ya. Dari persamaan 1 dan 3 maka dapat diperoleh, baik di sini karena sama-sama cos A-nya maka kita boleh menuliskan 2 cos kuadrat setengah A dikurangi 1 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Baik, dari situ kalau kita menjumlahkan semua ruas dengan 1 maka akan kita peroleh B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC ditambah 1. Baik, dari sini juga kita akan peroleh 2 cos kuadrat setengah A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per, kalau kita samakan penyebutnya jadinya seperti ini ya. Sehingga kalau kita menggunakan sifat komutatif maka akan kita peroleh suatu persamaan 2 cos kuadrat setengah A. Ini boleh saya gunakan, saya rubah bentuk seperti ini. Ini 2BC B kuadrat 2BC ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Baik, dari sini kita peroleh 2 cos kuadrat setengah A jadinya adalah B kuadrat. Kalau ini kita faktorkan jadinya adalah B plus C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Nah, kemudian kalau kita menggunakan pemfaktoran 2 cos kuadrat setengah A. Nah, ini kita faktorkan jadinya apa? B plus C plus A
dikali dengan B plus C dikurangi A per 2BC. Nah, dari sini 2 cos kuadrat setengah A. Masih ingat kalau kita punya B plus C plus A tadi jadinya apa? Atau A plus B plus C itu adalah kita bisa merubah menjadi 2S. Kemudian B plus C dikurangi A itu adalah 2S dikurangi 2A dibagi dengan 2BC. Baik, dari sini kalau kita lakukan sifat distributif, berarti duanya bisa dikeluarkan. 2S dikali 2 ini menjadi S dikurangi A dibagi dengan 2BC. Oke. Nah, ini ada muncul 2, ini muncul 2, ini muncul 2, bisa saya hilangkan duanya. Nah, dari sini kita peroleh 2 cos kuadrat setengah A itu adalah 2 dikali S dikurangi A dibagi BC, sehingga cos kuadrat setengah A itu adalah 2 dikali S dikurangi A dibagi 2 dikali BC. Nah, ini hilang, sehingga kita peroleh cos kuadrat setengah A itu adalah S dikurangi A dibagi BC. Baik, kalau kita punya cos kuadrat setengah A, maka kita akan peroleh cos setengah A itu adalah akar S dikurangi A dibagi dengan BC, ya. Ini adalah untuk mencari cos setengah A. Kita dapatkan seperti itu. Maaf, ini ada sedikit koreksi, jadi ini seharusnya 2S ya. Ini 2S, ini juga 2S. Ini jadinya S, ya. Ini jadinya dikali dengan S. Nah, jadi kita peroleh bahwa cos setengah A, jadi cos setengah A itu adalah akar S dikali S dikurangi A dibagi dengan BC. Nah, dengan cara yang sama kalian juga akan memperoleh sinnya, sin setengah A, dengan memasukkan rumus yang ini. Nah, dengan memasukkan rumus yang ini juga akan kita peroleh, silahkan dicari sendiri caranya, tidak jauh berbeda dengan yang kita peroleh cos setengah A tadi. Maka hasilnya adalah akar S dikurangi B S dikurangi C dibagi dengan BC, ya. Kemudian boleh juga kita menghasilkan tan setengah A. Tan itu kan sin setengah A per cos setengah A, silahkan dioperasikan sendiri. Jadinya adalah akar S dikurangi B S dikurangi C dibagi dengan S dikali S dikurangi A. Ini akarnya, ini ya, akarnya ini sampai bawah. Nah, ini untuk yang sudutnya adalah A. Nah, kemudian kalau sudutnya untuk yang B gimana, sudutnya C gimana, silahkan dicari sendiri, caranya tidak jauh berbeda juga dengan yang saya jelaskan, ya. Yang jelas nanti ada sin setengah A, cos setengah A, tangan setengah A, ada sin setengah B, tangan setengah B, cos setengah B, dan sin setengah C, cos setengah C, dan tangan setengah C. Ya, silahkan dicari sendiri gitu ya. Baik, untuk contohnya misalkan saya punya contoh seperti ini. Baik, misalkan diketahui segitiga A BC dengan panjang sisi A itu adalah 8 cm, panjang sisi B adalah 5 cm, panjang sisi C itu adalah misal 12,5 cm. Tentukan cos setengah A, ya, misalkan seperti ini.
Nah, langkah yang pertama untuk mencari cos setengah A, masih ingat rumusnya kan ini, S min S dikali S min A, akar dari S dikali S min A dibagi dengan BC. Berarti kita harus mencari S dulu. S itu apa? S itu berarti A plus B plus C dibagi 2. Kita masih ingat ini berarti 8 tambah 5 tambah 12,5 dibagi 2. Hasilnya berarti ini berapa itu hasilnya? Jadi hasilnya untuk S adalah 12,75. Nah, untuk mencari cos setengah A kita gunakan rumus Gauss kayak tadi yang sudah kita temukan tadi, sehingga cos setengah A itu adalah akar dari S kali S min A dibagi dengan BC. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Berarti sini akar dari S nya tadi adalah 12,75 dikali dengan 12,75 dikurangi 8 dibagi dengan B kali C. B nya tadi adalah 5, C nya adalah 12,5. Nah, dari sini berarti ini akar apa, Cak? Ini berarti 12,75 dikali 4,75 dibagi dengan 5 dikali 12,5, hasilnya adalah 62,5. Nah, ini perkaliannya berarti akar 12,75 dikali 4,5 berarti ini 60,56 dibagi dengan 62,5. Berarti ini adalah akar 60,56 dibagi dengan 62,5. Berarti ini adalah 0,96. Nah, akar dari 0,96 adalah bisa dicari 0,98. Baik, ini adalah contoh rumus Gauss itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan lewat WA.